berorientasi pada pelayanan. Dapat dilihat dari cara beliau untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk pada saat itu, pada saat COVID-19, dengan menentukan strategis meliputi pemulihan kesehatan, upaya pemulihan sosial ekonomi, hingga reformasi di tingkat struktural. Kebijakan Ibu Sri Mulyani ini berhasil menaikkan perekonomian Indonesia dengan melaksanakan strategis pemulihan saat COVID-19 tersebut. Ibu Sri Mulyani mampu memahami kebutuhan masyarakat, bersikap solutif, dan dapat diandalkan serta selalu melakukan perbaikan tiada henti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akuntabel. Pada kepemimpinan Ibu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan sejak 2019, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran pendapatan dan belanja negara mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Hal ini membuktikan dalam menjalankan tugas jabatannya untuk mengelola keuangan negara, beliau mengelola APBN dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Ibu Sri Mulyani adalah tokoh yang sangat kompeten. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya penghargaan yang pernah beliau dapatkan, seperti menjadi Menteri Keuangan terbaik pada tahun 2026 oleh Emerging Market di Singapura, kemudian menjadi wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan bergengsi di World Government Summit atas usahanya melaksanakan reformasi ekonomi pada tahun 2020, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang pernah beliau dapatkan. Ibu Sri Mulyani adalah tokoh yang memiliki nilai harmonis. Nilai ini dibuktikan pada masa jabatannya, beliau mampu menolong masyarakat yang terkena dampak musibah. Nilai ini dibuktikan dengan pernyataan beliau bahwa pemerintah akan menguatkan dukungan terhadap masyarakat miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial terhadap pemberlakuan kegiatan masyarakat. Dan pemerintah memberikan bantuan melalui program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga dengan total anggaran sebanyak 28,31 triliun selama 12 bulan. Sikap loyal Ibu Sri Mulyani ditunjukkan dengan kemauan beliau kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan saat sedang menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank. Namun, kecintaan terhadap Indonesia membuat Ibu Sri Mulyani kembali dan membantu sistem keuangan Indonesia agar perekonomian Indonesia dapat bertumbuh lebih cepat. Adaptif. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sangat mendukung perkembangan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan beliau adanya persiapan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal perbaikan pada berbagai pelayanan di bidang ekspor dan impor barang. Hal ini bertujuan untuk membangun nasional logistik ekosistem yang mana menjadi tantangan utama pada era di mana teknologi digital memberikan peluang untuk membangun sebuah sistem yang baik dan efisien. Hal ini diharapkan akan mendorong ekonomi Indonesia untuk terus tumbuh secara efisien, kompetitif, dan produktif. Kolaboratif. Ibu Sri Mulyani bersama dengan KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan bekerja sama untuk merumuskan dan merencanakan kegiatan dengan tujuan menyelamatkan kondisi perbankan dari ancaman risiko sistemik akibat kondisi perekonomian yang terancam krisis sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Bekerja sama dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS dalam menyusun kebijakan sistem keuangan supaya dapat berjalan dengan lebih baik.